gue masuk ke bentuk fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Ya, ini adalah bentuk fungsi kuadrat yang paling simple. Oke, sekarang coba kita gambar. Ini x, ini y. Gimana ya kira-kira gambarnya? Oke, kita ambil aja y-nya itu adalah si fx ya. Berarti berarti di sini x, di sini y. Nah, kalau kita ambil x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu adalah 0 ya. Karena x kuadrat itu adalah 0 kuadrat itu adalah 0. Kalau x-nya 1, dia 1. Kalau x-nya 2, dia 4. Ya, 2 kuadrat itu 4. Kalau x-nya ya udah sampai situ aja deh. Jadi kalau kita gambar kira-kira gini, kalau x-nya 1, dia 1. Kalau x-nya 2, dia di sini 2, 3, 4. Di sini ya. Kalau x-nya 3, dia 9, pokoknya lebih naik ke atas lagi. Nah, ini kalau kita gambar, dia kira-kira gini nih. Oh, naik. Ya, pokoknya kira-kira gini. Oke, dia akan naik terus. Nah, bagian yang sebelah kiri gimana nih? Oh, belum kita gambar ternyata. Oh, kalau mau kita gambar berarti kita ambil x-nya negatif ya. Misalkan min 1. Min 1 dikuadratin berapa? Oh, 1. Kalau min 2 gimana? Min 2 dikuadratin adalah 4. Oh, berarti dia kalau x-nya min 1, di sini y-nya 1. Kalau x-nya min 2, ternyata y-nya 4. Oh, dia gambarnya gini berarti. Nah, ini adalah grafik yang namanya parabola. Jadi semua fungsi kuadrat itu adalah parabolik. Ya, gambarnya gini. Gitu, oke. Nah, nanti lo akan lihat bahwa fungsi kuadrat itu ada macam-macam. Bisa misalkan fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Ya, ini adalah fungsi kuadrat juga. Terus min x kuadrat plus 4, ini adalah fungsi kuadrat. Dan ini gambarnya macam-macam. Ada yang gambarnya begini, ada yang gambarnya memotong ke bawah, ada yang punya potongan dengan sumbu x, ada yang nggak punya, gitu. Oke, pokoknya banyak lah. Yang pasti fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya gimana? Nah, kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya gimana? ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari pk, persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, konsepnya sama. Ya, tinggal ini aja kita ganti di sini. ax kuadrat plus bx plus c. Nah, inilah bentuk umum dari fungsi kuadrat gitu. Jadi, lagi-lagi kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang persamaannya x kuadrat min 3x plus 7. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 3, c-nya sama dengan 7, dan seterusnya. Pokoknya tinggal ikutin aja bentuk umum dari fungsi kuadrat ini, oke? Oke, menggambar fungsi kuadrat ya. Nah, di contoh tadi, gue ambil fx sama dengan x kuadrat, terus kita gambar fungsinya. Ketika kita gambar, ternyata hasilnya kayak gini nih. Gitu, ya. Nah, gambar ini kan sebenarnya didapat dari apa sih? Didapat dari kita uji nih semua nilai x, ya. Jadi semua titik-titik yang memenuhi ini, kita gambar semuanya. Jadi, misalkan, ambil x sama dengan 1, dapat y-nya 1. X sama dengan min 1, y-nya 1 juga. X-nya 2, itu 4. X-nya min 2, itu 4. X-nya 3, itu 9. X-nya min 3, itu 9. Terus diambil juga misalkan X-nya 1,5. Y-nya berapa? Di sini min 1,5. X-nya akar 2, X-nya 10, X-nya sejuta. Ya, pokoknya semua titiknya ini kita uji sampai akhirnya dapat kumpulan titik membentuk kurva parabola kayak gini. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin menggambar suatu fungsi kuadrat, apakah kita harus
kayak gitu caranya. Semua titik kita jelajahin. Ya nggak juga ya. Kalau komputer sih boleh-boleh aja semua titik dijelajahin. Tapi kalau kita capek, nggak efisien juga. Nah, kalau gitu gimana dong? Nah, ada trik-triknya. Ya. Oke, triknya adalah yang pertama, cari tahu dulu dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Oke. Nah, nanti gue kasih tahu nih. Tahu dari mana dia terbuka ke atas dan tahu dari mana dia terbuka ke bawah. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X. Oke. Jadi misalkan diketahui titik potongnya itu adalah X sama dengan 2 sama X sama dengan 4. Oh, berarti grafiknya gimana? Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2, ini 4. Kalau titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4, berarti dia memotong di sini sama di sini dong. Ya. Kalau gitu, parabolanya pasti begini nih. Kalau nggak begitu, bisa jadi begini. Gitu, ya nggak? Oke. Jadi, dengan kita mengetahui titik potong dengan sumbu X, itu membantu banget untuk menggambar. Ya. Kalau diketahui ini sama ini, oh berarti, terus misalkan diketahui bahwa dia terbuka ke bawah, oh berarti gini. Gitu, ya. Oke. Jadi nomor 2, mengetahui titik potong dengan sumbu X. Terus 3, biasanya sekalian cari titik potong dengan, kalau sumbu X udah, berikutnya sumbu apa? Sumbu Y, ya. Jadi dia, kalau kita terusin, oh kita tahu nih titik potong dengan sumbu Y-nya berapa. Nah, berikutnya, bisa juga dengan mengetahui titik puncak. Parabola itu selalu ada sumbu simetri, jadi kita bisa lihat dia simetrisnya di mana. Kalau ini sederhana banget ya, simetrisnya di sini nih, gitu. Oke. Parabola yang lain ya mungkin simetrisnya nggak di titik 0 itu, bisa jadi di sini misalkan. Nah, ini titik simetrisnya. Titik simetrisnya itu adalah XS misalkan. Nah, itu juga adalah titik puncaknya dia. Jadi X puncaknya ya di sini juga. Di sini adalah X puncak, Y puncak gitu. Oke. Jadi kalau kita udah tahu nih di mana titik puncaknya. Oh, ini enak gambarnya. Misalkan titik puncaknya itu di 2,3 titik puncaknya. Ini 2, ini 3. Terus parabolanya diketahui terbuka ke bawah. Oh, berarti kira-kira gambarnya gini. Terus kita tahu juga titik potong dengan sumbu Y-nya berapa. Misalkan di -1. Gitu, oke. Jadi, kalau kita udah bisa tahu keempat hal ini, itu udah cukup banget untuk menggambar fungsi kuadratnya. Jadi nggak perlu semua titiknya diketahui. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar gimana caranya kita mengetahui 4 hal ini, oke? Menggambar fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutin ya. Jadi, yang pertama kita mau cari tahu apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, caranya gini, gampang aja. Ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Oke, ini bentuk umumnya gini nih. Nah, kita langsung tahu dari bentuk umum ini, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Caranya adalah dengan lihat A-nya. Jadi kalau A-nya positif, maka dia tersenyum. Set. Kalau A-nya negatif, maka dia cemberut. Set. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, kalau A-nya positif, dia terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Jadi, kalau misalnya gue punya soal fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 7. Ini langsung bisa ditahu bahwa dia terbuka ke atas. Kalau fx sama dengan min x kuadrat min 5. Ini pasti terbuka ke bawah, gitu ya. Oke. Berikutnya. Sebelum titik potong dengan sumbu X, kita titik potong dengan sumbu Y dulu. Titik potong dengan sumbu Y.
Gimana cara kita mencari titik potong dengan sumbu Y? Nih, coba kita gambar dulu. Ini X, ini Y. Di sini titik 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini min 1, min 2, min 3. Kalau gue tanya, titik ini koordinatnya berapa, berapa sih? Koordinatnya itu adalah 0,3. Nah, iya benar. Ini adalah kok hilang. Titik ini itu koordinatnya itu adalah 0,1. Yang ini 0,2. Yang ini 0,4. Yang ini 0,5. Yang ini 0,-1. Ini 0,-2. Yang ini 0,-3. Ini 0,0. Oke, poin gua apa sih? Semua titik di sumbu Y itu nilai X-nya sama dengan 0. Berapapun titiknya ya. Jadi mau titik di atas, di bawah, di tengah gitu ya. Dia X-nya pasti sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik potong dengan sumbu X gampang. Masukin aja X sama dengan 0. Ya nggak? Ya udah, berarti F X di mana X sama dengan 0 itu adalah A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. A kali 0 kan 0, B kali 0 juga 0. 0 tambah C berarti hasilnya C. Jadi dari sini aja kita langsung tahu nih bahwa untuk mencari titik potong dengan sumbu Y tinggal lihat C-nya aja. Karena titik potong dengan sumbu Y itu adalah titik 0, C. X-nya udah pasti 0, Y-nya pasti sama dengan C. Udah gitu doang. Oke? Nah, kita akan lanjut lagi di yang ketiga sama keempat. Oke, kita lanjutin lagi ya. Yang ketiga sama yang keempat. Yang ketiga ini mencari titik potong dengan sumbu apa? Sumbu X ya. Tadi sumbu Y udah, sekarang sumbu X. Nah, kalau pada saat mencari sumbu Y, X-nya kan 0. Kalau untuk mencari sumbu X, berarti Y-nya yang sama dengan 0. Ya, coba aja lo gambar. Di sepanjang sumbu X ini, pasti Y-nya sama dengan 0. Misalkan di sini 0,0, di sini 1,0, 2,0, 3,0, min 1,0, dan seterusnya. Oke. Berarti kalau kita punya fungsi kuadrat yang persamaannya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kalau y-nya sama dengan 0, berarti yang mana yang 0? Iya, fx-nya 0. Jadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Persamaan apa nih? Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang udah lo pelajarin di subbab sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai X yang memenuhi pada persamaan kuadrat, gimana caranya? Ada banyak banget, bisa difaktorin, memfaktorkan, ya nggak? Bisa pakai kuadrat sempurna, bisa pakai rumus apa? Rumus kecap, ya, rumus ABC. Pokoknya banyak deh, ya. Itu satu subbab sendiri ngebahas gimana caranya kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, terus kalau misalnya udah dapet, gimana cara diapain lagi? Ya gini. Sekarang coba misalkan ini berhasil gue faktorin ya. Ini gue faktorin jadi A dikali X min X1 dikalikan dengan X min X2 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan A jadinya habis gitu kan. Oke, jadi kayak gini. Nah, berarti titik potongnya adalah di sini kan. X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Oke, jadi disitulah cara kita mencari titik potong dengan sumbu X. Misalkan X1-nya diketahui sama dengan 1, X2-nya diketahui sama dengan 3. Oh, berarti dia memotong di 1,0 dan di 3,0 gitu kan. Ini 1, ini 3 gitu. Misalkan dia terbuka ke atas, ya udah gambarnya gini. Gitu, oke? Bisa ya?
Intinya adalah ketika kita mencari titik potong dengan sumbu X, Y-nya kita masukin 0, dan ketika kita masukin Y-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat yang balik lagi ke yang udah kita pelajarin sebelumnya. Oke? Nah, yang terakhir nih, yang keempat. Yang keempat itu titik puncak. Sekalian aja dengan sumbu simetri. Jadi, simetri dan titik puncak. Oke. Jadi, untuk menggambar fungsi kuadrat, kita bisa mencari sumbu simetri dan titik puncaknya. Maksudnya sumbu simetri itu apa? Ingat, fungsi kuadrat itu selalu bentuknya parabola gini kan? Ya. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, sumbu simetri itu adalah sumbu yang di sini nih, yang membagi parabolanya sama besar di kiri dan di kanan. Mau dia terbuka ke atas, mau dia terbuka ke bawah, dia pasti punya sumbu simetri. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mencari sumbu simetri? Nah, oke. Sebelumnya kita udah tahu nih bahwa untuk mencari titik potong dengan sumbu X bisa ya. Nah, sumbu simetri itu kan selalu di tengah-tengah. Jadi misalkan dia memotong di X1 sama X2 di sini. Terus dia terbuka ke bawah misalkan. Sumbu simetrinya ada di mana? Ini nih, pasti di tengah-tengah sini, ya nggak? Ini adalah XS, atau sumbu simetri. Nah, karena sumbu simetri itu adalah di tengah-tengah dari X1 dan X2, berarti XS ini bisa kita cari dengan X1 tambah X2 bagi 2. Sama aja cara nyari rata-rata, ya nggak? Jadi kalau misalnya di sini 1, di sini 3, oh XS-nya pasti 2, tengah-tengah. Ya, 1 tambah 3 bagi 2. Gitu, oke? Nah, berikutnya, untuk mencari X1 tambah X2-nya gimana? Ingat, kalau bentuk fungsi kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, berarti X1 tambah X2 itu bisa dicari dengan apa coba? Masih ingat nggak? Min B per A. Berarti sumbu simetrinya sama dengan min B per A bagi 2. Berarti min B per 2A gitu loh. Oke? Jadi gitulah cara kita mencari sumbu simetri. Nah, titik puncaknya gimana? Ya, XP-nya atau titik puncak pada titik P-nya ya sama juga. Jadi XP, YP, ini XP-nya, titik puncaknya itu sama dengan sumbu simetrinya. Jadi gue bisa bilang bahwa XP itu sama dengan min B per 2A juga rumusnya. Nah, berikutnya kalau mau mencari YP-nya gimana? Ini XP, ini YP. Caranya adalah ya tinggal masukin aja ya. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Berarti kalau gitu XP itu adalah tinggal kita masukin ini sama dengan min B per 2A. Oke? Nanti dapat DYP-nya gitu. Oke? Oke, sekarang PR dikit buat lo, yaitu adalah memasukkan min B per 2A ke dalam persamaan ini sehingga lo dapatkan berapa YP-nya. Oke? Cobain ya. Oke, masih menggambar fungsi kuadrat ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi, ingat ya, tadi ada 4 hal untuk menggambar. Pertama, kita cari tahu dulu dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y dulu juga boleh. Berikutnya sumbu X, terus yang terakhir itu adalah titik puncak. Nah, ini biasanya keempat-empatnya kita kerjain. Tapi ada beberapa yang nggak bisa. Misalkan ada beberapa fungsi yang dia tidak memotong sumbu X, jadi nggak bisa dicari titik potongnya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, tapi yang lain-lainnya nih hampir udah pasti kita bisa dapat. Oke, langsung aja ke yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Nah, ini gampang nih karena A-nya itu lebih dari 0 ya. Berarti kalau gitu dia terbuka ke atas. Oke.
Berikutnya, titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya dulu. Sumbu Y-nya itu pasti di 0,3 ya. Kalau kita masukin X-nya 0, maka Y-nya adalah 3. Berikutnya, titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, kita masukin Y-nya sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Langsung kita faktorin jadinya X min 1 kali X min 3. Ya, berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Artinya, titik potong dengan sumbu X-nya itu di 3,0, oke, ini titik, atau di 1,0. Ini titik potong dengan sumbu Y, ini titik potong dengan sumbu X. Berikutnya puncaknya di mana? Oh, puncaknya di simetrinya ini sama ini. Ya, pasti di X sama dengan 2. X simetrinya tuh pasti di 2. Oke, kalau misalkan mau pakai rumus, boleh juga. Simetrinya itu adalah min B berarti min dari min 4 per 2A. Sama aja ya, hasilnya 2 juga. Oke, berarti X puncaknya itu juga 2. Kalau gitu, Y puncaknya gimana? Y puncaknya ya tinggal masukin aja ya. Y puncaknya itu adalah kita masukin X-nya 2. 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. Yaitu adalah 4 dikurang 8 tambah 3 sama dengan min 1. Oke, sekarang kita gambar. Hapus dulu biar muat. Gini ya gambarnya. Ini X, ini Y, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, ini 1, min 1, ini min 2, ini min 3, ini 1, 2, 3. Katanya dia memotong di sumbu Y di 0,3 di sini. Terus sumbu X di 3,0 dan 1,0. Terus dia terbuka ke atas. Berarti gini. Dan puncaknya itu adalah 2,1. 2, min 1. Di sini. 2, min 1. Gitu gambarnya. Bisa ya? Oke, nomor 1 udah. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti fx sama dengan min x kuadrat plus 9. Nah, pertama, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Karena A-nya min 1, berarti dia kurang dari 0 ya. Berarti dia terbuka ke bawah. Oke? Nah, terus berikutnya titik potong dengan sumbu Y-nya itu pasti di 0, berapa? 0,9. Kalau kita masukin X-nya 0, pasti Y-nya 9. Oke. Berikutnya titik potong dengan sumbu X. Oke, titik potong dengan sumbu X kita cari dulu nih. Y-nya 0 kan? Oke, ini kali min 1 biar enak. Faktorin. X plus 3 dikalikan dengan X min 3. Oh, ternyata kita dapat X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Berarti dia di min 3,0 sama di 3,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Ini titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya titik puncak. Nah, titik puncak itu bisa dicari gampang. Karena dia di sini sama di sini, XS-nya itu adalah min 3 tambah 3 bagi 2 ya. Ingat ya? X1 tambah X2 bagi 2 ya. Berarti sama dengan 0. Oke. Kalau pakai rumus min B per 2A juga bisa. Dan ini juga lebih cepat malah. Karena B-nya sama dengan 0. Ya. Karena B-nya sama dengan 0, ya udah berarti XS-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, kalau X-nya sama dengan 0 berarti X puncak sama dengan X simetri ya. X0 juga. Berarti YP-nya kan sama dengan, ini tinggal kita masukin X-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat plus 9 sama dengan 9. Jadi titik puncaknya ada di 0,9. Next, tinggal kita gambar. Set X, Y. Dia titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,9. Oh, sama ya, sama ini ya. Puncaknya juga di 0,9 ternyata, di sini.
Oke, 0,9. Atau 9 aja kita tulis. 9. Kemudian sumbu X-nya itu di sini, min 3, di sini 3. Dan dia terbuka ke bawah, berarti gambarnya gini. Oke, bisa ya? Ya udah sekalian deh kita kerjain juga yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 itu fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 11. Nah, ini baru menarik nih. A-nya gampang, A-nya lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Oke. Titik potong dengan sumbu Y-nya masih gampang. Kalau X-nya itu kita masukin 0, maka Y-nya 11. Oke, gampang. Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X-nya, 0 sama dengan X kuadrat min 2X plus 11. Repot kan sih? Coba. Kalau kita lihat, D-nya itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Kok D-nya nih 4 kurang 44 min 40. Akar min 40 kan nggak ada ya, nggak real. Berarti dia akar-akarnya nggak real nih. Gimana dong nyarinya? By the way, nanti kita bakal belajar nih kalau akarnya nggak real berarti artinya apa. Enaknya dia apa dong? Ya udah deh, kita skip aja bagian titik potong dengan sumbu X. Jadi kita nggak tahu ya. Kita skip titik potong dengan sumbu X. Udah, abaikan aja dulu lah. Langsung aja kita masuk ke titik puncak. Nah, titik puncak cari simetri dulu. Simetri min B per 2A ya. Berhubung X atau X2 nya nggak ketemu, berarti pakai rumus ini. Min B berarti 2 per 2A. Oh, dia sama dengan 1 ternyata. Berarti sumbu simetrinya di 1. XP-nya juga 1. Berarti kalau gitu YP-nya itu adalah apa? Tinggal masukin di Fx, di mana X sama dengan 1. 1 kuadrat min 2 kali 1 tambah 11. 1 kurang 2 tambah 11. Berapa tuh? Min 1 tambah 11, 10. Jadi puncaknya itu ada di 1,10. Ya udah, dengan kayak gini udah bisa kita gambar. Set. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya ya. Katanya puncaknya itu di 1,10, berarti di 1,10. Oh, di sini puncaknya. Terus dia memotong di 0,11 di sini. Terus dia bilang dia terbuka ke atas. Oh, berarti gini. Pantesan aja tadi kita nyari X-nya nggak ada. Emang dia tidak memotong sumbu X ternyata. Oh gitu. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Makanya kita bisa skip nih bagian titik potong dengan sumbu X-nya ini. Ya. Jadi di sini kita cukup mencari dia terbuka ke atas kayak gini ya. Terus titik potongnya di 0,11. Kemudian puncaknya di 1,10 gitu. Nggak perlu nyari titik potong dengan sumbu X. Di bagian ini gue mau bahas secara khusus tentang titik potong dengan sumbu X karena ini spesial banget. Jadi ingat, kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X ya, pada persamaan kuadrat pada fungsi kuadrat seperti ini, kita masukin fx-nya sama dengan 0, berarti dia 0 ax kuadrat plus bx plus c. Nah, waktu kita belajar tentang persamaan kuadrat, kita kan tahu nih bahwa jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ada 3. Oke. Yang pertama, kalau D-nya itu lebih dari 0, maka dia X1 dan X2-nya itu adalah anggota himpunan bilangan real, di mana X1 tidak sama dengan X2. Kalau dia sama dengan 0, maka X1 sama X2-nya juga real. Tapi ini akarnya akar kembar. Oke. Kalau D-nya kurang dari 0, maka X1 dan X2-nya bukan anggota himpunan bilangan real. Nah, ingat, di sumbu kartesius kita, ini sumbu X, sumbu Y, ini semuanya adalah bilangan real.
Oke, nggak ada bilangan yang nggak real di sumbu ini. Jadi, kalau ternyata kita dapat D-nya kurang dari 0, di mana kita tidak menemukan X1 dan X2 yang real, artinya apa? Artinya dia tidak memiliki titik potong dengan sumbu X gitu. Oke. Jadi di sini gambarnya gini. Kalau ini sumbu X, maka kalau dia tidak memotong dengan sumbu X, berarti gambarnya kayak gini. Mirip dengan soal yang lo lihat di slide sebelumnya ini ya. Dia tidak memotong di sumbu X. Nah, kalau X1 sama dengan X2 gimana? Berarti titik potongnya ada satu cuman. Oke, karena X1 sama X2 besarnya sama. Oh, berarti dia menyinggung sumbu X. Nah, kalau dia D-nya lebih dari 0, berarti titik potongnya ada 2. Gini. Oke, jadi dia bisa memotong di 2 titik, bisa menyinggung, bisa melayang. Yang melayang ini D-nya kurang dari 0, yang menyinggung ini D sama dengan 0, yang memotong di 2 titik itu D lebih dari 0. Gitu ceritanya, oke? Oke, di contoh soal yang tadi, yang nomor 3, masih ingat nggak fungsinya? Fx sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 11. Lo bisa lihat kan bahwa ini adalah fungsi yang tidak punya titik potong dengan sumbu X. Nah, fungsi yang kayak gini disebut fungsi yang definite. Khususnya untuk fungsi ini, dia disebut definite positif. Kenapa definite positif? Karena nilai dia selalu positif. Lo masukin nilai X berapa aja pasti positif. Tadi kita udah gambar ya. Di slide sebelumnya kita udah gambar bahwa gambarnya kayak gini nih. Oke, di sini di 1,10, di sini 1,11, 0,11 di sini. Nah, lo masukin nilai X berapa aja, Y-nya pasti positif. Y-nya pasti lebih dari 0. Masukin X-nya minus, Y-nya positif. X-nya 0, Y-nya positif. X-nya plus 1, plus 2, plus 3, plus 10, plus 11. Pasti dia positif. Nah, fungsi ini namanya definite positif karena dia selalu positif berapapun nilai X yang kita masukin. Nah, sekarang apa nih ciri-ciri dari fungsi-fungsi yang definite kayak gini? Oke, ada ciri-cirinya. Pertama, coba kita perhatiin. Kalau kita punya fungsi yang A-nya lebih dari 0, grafiknya gimana? Dia terbuka ke atas, gitu kan? Kalau A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Dia cemberut kalau dia kurang dari 0. Nah, sekarang, kalau D-nya lebih dari 0, dia kan mempunyai 2 titik potong kan? Berarti ini sumbu X. Dia punya 2 titik potong. Di sini kalau D-nya lebih dari 0, dia juga punya 2 titik potong. Nah, pada fungsi-fungsi kayak gini, ini bukan fungsi definite. Karena di sini nilai Y-nya negatif, di sini nilai Y-nya positif. Ya, misalnya ini sumbu X, Y kan. Di sini Y-nya negatif kan, di sini positif kan. Berarti di sini dia bukan definite negatif, bukan definite positif juga. Gitu. Ini juga nih, bukan definite negatif, bukan definite positif. Oke. Sekarang coba kalau kita ambil D sama dengan 0. Ini sumbu X. Kalau dia terbuka ke atas, tersenyum gini ya. Berarti dia menyinggung. Kalau dia terbuka ke bawah, berarti gini kan. Oke. Nah, sekarang kalau D-nya kurang dari 0 gimana? Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak punya titik potong dengan sumbu X. Dan kalau dia tersenyum, berarti dia kayak gini. Di sini, kalau tidak punya titik potong dengan sumbu X dan A-nya minus, berarti gini gambarnya. Nah, sekarang udah tahu di mana letak definite positif dan definite negatif? Iya, disinilah letak definite positif. Definite positif. Definitely positive, maksudnya gitu. Jadi definite positif syaratnya itu adalah A lebih dari 0, D-nya kurang dari 0 gitu kan. A lebih dari 0 supaya dia tersenyum terus nih. Ada di atas.
sama kayak fungsi yang tadi, ya. Ini A-nya lebih dari 0 kan? Oke. Dan dia ada di atas. Oke, ada di atas kenapa? Karena dia tidak mempunyai titik potong dengan sumbu X, gitu. Nah, sekarang kalau yang ini namanya definite negatif. Definite negatif tercapai kalau A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. D kurang dari 0 itu penting untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya titik potong dengan sumbu X. A yang negatif itu penting untuk menunjukkan bahwa dia terbuka ke bawah, gitu. Ya. Di sini mau masukin nilai X berapa aja, Y-nya pasti negatif. Ini kan sumbu Y ya. Di daerah sini kan Y positif. Di daerah sini kan Y-nya negatif. Nah, ini mau masukin X berapa aja, Y-nya pasti negatif. Makanya dia disebut definite negatif. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menentukan fungsi kuadrat dari grafik. Dibalik ya. Tadi fungsi kuadratnya diketahui, cari grafiknya. Sekarang dibalik. Grafiknya diketahui, dicari fungsi kuadratnya. Oke, langsung ke contoh soal aja. Misalkan kita punya soal kayak gini. Gini ya. Di sini 1, 3, di sini 5 misalkan. Oke, berapa nih fungsi kuadratnya? Nah, pertama kita ingat dulu bahwa fungsi kuadrat itu bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Tapi kalau kita pakai ini untuk mencari ini, repot. Ya, misalkan nih, kita cari satu-satu. Oh, dia melalui 1,0. Dia melalui 3,0. Dia melalui 0,5. Masukin deh tuh satu persatu. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 3, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Terus dicari A berapa, B berapa, C berapa. Wah, ribet banget. Cara yang lebih sederhana itu adalah dengan kita faktorin nih. Kita tulis dalam bentuk faktor. Bayangin kalau misalkan ini bisa kita keluarin. Jadinya A kali X kuadrat plus B per A kali X plus C per A. Oke. Terus yang dalam sini bisa kita faktorin. Kita faktorin jadi X min X1 dikalikan dengan X min X2. Nah, lebih enak kan? Sekarang coba. Kalau kita pakai ini, bisa dong untuk ngerjain soal ini, ya nggak sih? Pakai apa? Karena di sini udah diketahui bahwa X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 3. Tinggal masukin aja Fx itu berarti sama dengan A dikalikan dengan X min 1 dikalikan dengan X min 3. Nah, dapat deh. Gitu, oke? Nah, cuman problemnya kita belum tahu nih berapa A-nya. Tapi itu bisa dihitung. Kenapa? Karena di soal diketahui bahwa dia melalui 0,5. Kalau dia melalui 0,5, berarti kalau kita masukin X-nya sama dengan 0, ini hasilnya harus sama dengan 5, gitu kan? Coba kita masukin X-nya sama dengan 0, berarti A dikali 0 min 1 dikalikan dengan 0 min 3. Ini hasilnya harus sama dengan 5. Berarti A dikali min 1 kali min 3 sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? 5 per 3. Gitu kan? Oke, berarti Fx sama dengan 5 per 3 dikalikan dengan X min 1 dikalikan dengan X min 3. Oke, nomor 1 udah. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 berarti Fx sama dengan min X kuadrat plus 9. Nah, pertama, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Karena A-nya min 1, berarti dia kurang dari 0 ya. Berarti dia terbuka ke bawah. Oke? Nah, terus berikutnya titik potong dengan sumbu Y-nya itu pasti di 0, berapa? 0,9. Kalau kita masukin X-nya 0, pasti Y-nya 9. Oke. Berikutnya titik potong dengan sumbu X. Oke, titik potong dengan sumbu X kita cari dulu nih. Y-nya 0 kan? Oke, ini kali min 1 biar enak. Faktorin X plus 3 dikalikan dengan X min 3. Oh, ternyata kita dapat X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Berarti dia di
min 3,0 sama di 3,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X, ini titik potong dengan sumbu Y. Berikutnya titik puncak. Nah, titik puncak itu bisa dicari gampang. Karena dia di sini sama di sini, XS-nya itu adalah min 3 tambah 3 bagi 2 ya. Ingat ya. X1 tambah X2 bagi 2 ya. Berarti sama dengan 0. Oke. Kalau pakai rumus min B per 2A juga bisa. Dan ini juga lebih cepat malah. Karena B-nya sama dengan 0. Ya. Karena B-nya sama dengan 0, ya udah berarti XS-nya sama dengan 0. Gitu. Oke, kalau X-nya sama dengan 0 berarti X puncak sama dengan X simetri ya. X0 juga. Berarti YP-nya kan sama dengan, ini tinggal kita masukin X-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat plus 9 sama dengan 9. Jadi titik puncaknya ada di 0,9. Next, tinggal kita gambar. Set X, Y. Dia titik potong dengan sumbu Y-nya di 0,9. Oh, sama ya, sama ini ya. Puncaknya juga di 0,9 ternyata di sini. Oke, 0,9. Atau 9 aja kita tulis. 9. Kemudian sumbu X-nya itu di sini, min 3, di sini 3. Dan dia terbuka ke bawah, berarti gambarnya gini. Oke, bisa ya? Ya udah sekalian deh kita kerjain juga yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 itu fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 11. Nah, ini baru menarik nih. A-nya gampang, A-nya lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Oke. Titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya masih gampang. Kalau X-nya itu kita masukin 0, maka Y-nya 11. Oke, gampang. Kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X-nya, 0 sama dengan X kuadrat min 2X plus 11. Repot kan sih? Coba. Kalau kita lihat, D-nya itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Kok D-nya nih 4 kurang 44 min 40. Akar min 40 kan nggak ada ya, nggak real. Berarti dia akar-akarnya nggak real nih. Gimana dong nyarinya? By the way, nanti kita bakal belajar nih kalau akarnya nggak real berarti artinya apa. Enaknya dia apa dong? Ya udah deh, kita skip aja bagian titik potong dengan sumbu X. Jadi kita nggak tahu ya. Kita skip titik potong dengan sumbu X. Udah, abaikan aja dulu lah. Langsung aja kita masuk ke titik puncak. Nah, titik puncak cari simetri dulu. Simetri min B per 2A ya. Berhubung X atau X2 nya nggak ketemu, berarti pakai rumus ini. Min B berarti 2 per 2A. Oh, dia sama dengan 1 ternyata. Berarti sumbu simetrinya di 1. XP-nya juga 1. Berarti kalau gitu YP-nya itu adalah apa? Tinggal masukin di fx, di mana x sama dengan 1. 1 kuadrat min 2 kali 1 tambah 11. 1 kurang 2 tambah 11. Berapa tuh? Min 1 tambah 11, 10. Jadi puncaknya itu ada di 1,10. Ya udah, dengan kayak gini udah bisa kita gambar. Set. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya ya. Katanya puncaknya itu di 1,10, berarti di 1,10. Oh, di sini puncaknya. Terus dia memotong di 0,11 di sini. Terus dia bilang dia terbuka ke atas. Oh, berarti gini. Pantesan aja tadi kita nyari X-nya nggak ada. Emang dia tidak memotong sumbu X ternyata. Oh gitu. Jadi dia tidak memotong sumbu X. Makanya kita bisa skip nih bagian titik potong dengan sumbu X-nya ini. Ya. Jadi di sini kita cukup mencari dia terbuka ke atas kayak gini ya. Terus titik potongnya di 0,11.
kemudian puncaknya di 1,10 gitu. Nggak perlu nyari titik potong dengan sumbu X.